Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikram, NIM 2020 0501 021 20. Langsung saja di pembahasan pertama. Apa sih itu analisis rasio keuangan? Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini dihitung berdasarkan data yang terdapat pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek tertentu dari keuangan perusahaan seperti probabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Dalam dunia keuangan, rasio keuangan menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Rasio keuangan ini dihitung berdasarkan data dan komponen yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat menilai kinerja perusahaan dengan internal, membandingkan kinerja perusahaan antara periode waktu tertentu, serta melakukan perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Analisis perubahan pendapatan. Pentingnya analisis perubahan pendapatan akan mencakup studi tentang perubahan penjualan, perubahan laba bruto, perubahan laba bersih. Faktor-faktor mempengaruhi laba bersih. Yang pertama, naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit. 2. Naik turun HPP. 3. Naik turun biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual. 4. Adanya perubahan dan metode akuntansi. Lanjut di materi selanjutnya. Analisis perubahan laba kotor. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, dengan adanya target harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara opsional. Hal ini penting karena mencapai target ini merupakan salah satu ukuran kebersihan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus untuk kinerja pihak manajemen ke depannya. Kemudian, bagi pihak manajemen, perusahaan tidak hanya sekedar laba saja, tapi harus memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya, ada jumlah angka, baik unik maupun rupiah, laba yang harus dicapai oleh manajemen suatu perusahaan setiap periodenya. Lanjut di materi selanjutnya. Analisis titik impas adalah suatu titik yang dimana pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Kata lain, BEP merupakan suatu titik di mana suatu usaha atau kegiatan tidak menghasilkan keuntungan maupun rugi. BP ini biasanya dihitung dengan menggunakan data-data keuangan seperti harga jual pokok atau jasa, biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel dan lain sebagainya. Dalam analisis bisnis, BEP sering digunakan untuk menentukan beberapa banyak produk yang harus dijual agar dapat mencapai titik impas. Dengan mengetahui BEP, maka pengusaha dapat menentukan apakah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan layak untuk diteruskan atau tidak. Jika BEP terlalu tinggi, maka usaha tersebut dapat dianggap tidak menguntungkan dan sebaiknya dihentikan.
Namun jika BAP tercapai atau bahkan lebih rendah dari target, maka usaha tersebut dapat dianggap menguntungkan dan dapat diteruskan. Lanjut di materi selanjutnya, analisis kredit. Pengertian analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan, fasibilitas studi atau perusahaan permohonan kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, kebiasaan, dan kelayakan berkas atau surat data permohonan kredit calon dibur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau tidak. Lanjut di materi selanjutnya, analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dalam menjalankan fungsinya pengelola aset perusahaan setiap periode. Tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan: yang pertama itu melakukan review, kedua melakukan perhitungan, dan yang ketiga itu melakukan perbandingan, keempat melakukan penafsiran, dan yang terakhir mencari dan memberikan pemecahan masalah. Cukup sekian dan terima kasih.